Baik. Selanjutnya, ini kaitannya dengan jamak. Kapan seseorang boleh jamak sholat? Ya. Misalkan di sini disebutkan menjamak sholat itu ketika ada di Arafah dan di Muzdalifah atau ketika haji. Ya. Ini definitif ya, disebutkan di dalam dalilnya. Atau yang kedua, jarak safar. Ya. Safar ini batas minimal jarak safar. Jumhur ulama termasuk di dalamnya adalah Imam Syafi'i, yang dimaksud dengan 16 farsah ini kurang lebih 80 kilo, atau ada juga yang mengkonversinya di angka 88 kilo. Itu jumhur ulama. Kalau Imam Abu Hanifah disebut safar ketika 3 hari perjalanan dengan unta atau jalan kaki. Nah, memang agak lumayan sekarang untuk ngitungnya. Kumaha jalan unta dan bagaimana ngitung jalan kaki gitu ya. Ya. Kalau Ibnu Taimiyah tidak ada batasan jarak menurut kebiasaan, uruf, kebiasaan. Misalkan dari sini ke Bandung. Walaupun dari sini ke Bandung belum nyampe 80, ya taruhlah misalkan baru di angka 55 atau 60, maka karena kita menganggapnya adalah safar, maka itu sudah boleh dijamak. Ya. Kalau Imam Ibnu Taimiyah. Fikih Sunnah Said Sabiq, 1 farsah itu sudah safar. Dari sini ke Wanarja sudah safar. Gitu. Ke Subang, ke Masjid Agung, dari sini ke Masjid Agung berapa? Berapa kilo? Ya kan? Lebih dari 5 kilo. Ya. Itu sudah dianggap safar. Ya. Dari pendapat-pendapat ini memang yang paling moderat adalah pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah. Artinya berdasarkan kebiasaan aja. Ya kita menganggap dari sini ke Subang namanya safar gitu ya. Walaupun di dalam fikih boleh dijamak, tetapi berdasarkan kebiasaan aja. Kalau Imam Syafi'i harus diukur. Ini sudah nyampe 80 kilo belum? Kalau belum nyampe 80 kilo berarti belum boleh jamak. Jumhur ya. Jumhur ulama termasuk di dalamnya adalah Imam Syafi'i. Ya. Praktiknya yang paling praktis sebenarnya secara di lapangan adalah pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah. Jadi berdasarkan kebiasaan aja. Misalnya kita dari sini ke Lembang, dari sini ke Bandung, walaupun belum nyampe 80, ya kita sudah dianggap safar. Yang selanjutnya menjamak sholat ketika hujan badai. Di Indonesia jarang terjadi ini. Tapi kalau di negara lain, saya sering dulu ya melaksanakan sholat menjamak sholat. Misalkan maghrib tiba-tiba hujan badai, debu dan lain sebagainya, pokoknya kita susah untuk keluar, maka kita boleh menjamak. Atau menjamak sholat karena sakit. Ya, ini juga boleh. Ya, ketika sakit misalkan di rumah sakit karena situasi kondisi, maka itu boleh menjamak sholat. Atau karena kondisi darurat, ya, force major, misalkan ketika ada bencana, ya, ketika ada gempa dan lain sebagainya, nah itu boleh. Tapi jarang ya, mungkin ini sangat jarang terjadi. Yang di Indonesia, untuk Indonesia yang sering terjadi nomor 2 dan nomor 4. Bisa jadi ya, ini sering dilakukan ketika dalam safar atau ketika dalam kondisi sakit. Ya. Tapi sakitnya bukan sakit ringan ya, sakit berat ya. Baik. Nah, ini tata caranya bagaimana? Jadi tata cara sholat yang diriwayatkan di dalam hadis sahih yang disebutkan di buku ini adalah ini ketika misalkan kita mau mudik, walaupun masih lama ya, Desember, ya, kita mau mudik. Nah, pas mau berangkat itu zuhur sudah berkumandang.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, di sholat zuhur ini kita sudah boleh menjamaknya. Jadi jamak takdim, ditarik ya. Makanya di sini bahasanya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Muaz bin Jabal, apabila beliau melakukan perjalanan sebelum matahari condong, sebelum masuk zuhur, maka beliau mengakhirkan sholat zuhur. Jadi misalkan jam 11 kita berangkat, ya ada belum waktu sholat gitu ya, berangkat. Berarti nanti sholat zuhurnya ditarik ke sholat asar ketika sudah nyampe di lokasi. Ya, itu di zaman Rasulullah dulu. Ya, ditarik ke sholat asar. Dan apabila beliau melakukan perjalanan sesudah matahari condong, beliau menjamak sholat zuhur dan asar pada waktu zuhur, baru kemudian berangkat. Ini ya. Jadi kalau misalkan kita mau bepergian pas waktu zuhur, gitu, maka kita tarik sholat zuhur dan sholat asar, kemudian baru kita bepergian. Ya. Walaupun sekarang sebenarnya secara hitung-hitungan gampang ya sekarang mah. Berangkat jam 11. Oh, nanti kita berhenti di rest area, sholat di situ. Bisa aja kalau sekarang, gitu ya. Jadi tidak harus nunggu nanti sholatnya asar. Walaupun di dalam fikih boleh. Jadi dalam fikih boleh ketika kita berangkat sebelum zuhur jam 11 misalkan sekarang karena zuhurnya setengah 12, kita jam 11 berangkat. Ya sudah, nanti sholat zuhurnya ditarik aja sekalian ke sholat asar. Tapi kalau misalkan ketika kita berangkat sudah masuk zuhur, kita sholat dulu, sholat zuhur dan sholat asar. Kemudian kita, jadi itu sudah masuk waktu, sudah masuk bahwa kita itu akan melakukan safar. Nah begitupun, dan apabila melakukan perjalanan sebelum maghrib, maka beliau mengakhirkan maghribnya dan menjamaknya dengan sholat isya. Dan jika beliau berangkat sesudah masuk waktu maghrib, maka beliau menyegerakan sholat, maksudnya menyegerakan sholat isyanya, ditakdim gitu ya, sholat maghrib dan sholat isya, baru kemudian berangkat. Itu ya. Jadi walaupun statusnya baru mau berangkat, maka itu sudah masuk safar karena kita mau berangkat. Misalkan kita dari sini mau ke Bandung, zuhur, sudah azan zuhur, ya udah kita sholat dan asar. Kemudian baru setelah itu kita berangkat ke Bandung. Apalagi kalau misalnya ya bisa jadi lewat gitu, sholat asar bisa jadi lewat, tiba-tiba nyampenya maghrib karena macet. Itu diantara hikmahnya kenapa misalkan Rasulullah mencontohkan ketika berangkat sudah masuk zuhur, kita sholat zuhur dan asar di jamak takdim. Karena namanya di perjalanan kan tidak tahu ya, tidak tahu di perjalanan akan ada kejadian-kejadian yang di luar prediksi kita, kadang terjadi. Jadi ketika kita nyampe maghrib, ya nggak apa-apa karena sholat zuhur dan sholat asar sudah kita lakukan. Dan ini untuk mengantisipasi ketika memang nanti suasana atau di perjalanannya kredit gitu, kita nggak sempet sholat. Walaupun sekarang kemungkinan itu bisa saja, kita kan sekarang membanyak ada rest area gitu, ada masjid dan lain sebagainya. Tapi ini merupakan kemudahan, ya, kemudahan dari Islam. Ya, cara menjamaknya, insya Allah ini kita sudah paham ya. Misalkan sholat zuhur, ya, hanya boleh dijamak dengan asar, dan maghrib hanya boleh dengan isya. Sholat subuh tidak boleh. Nah, kedua sholat, yang poin yang ketiga, kedua sholat yang dijamak boleh dikerjakan pada salah satu dari kedua waktu sholat tersebut. Misalkan, terutama yang takhir, ya. Kalau yang takhir itu yang kita kerjakan sholat waktu tersebut, atau misalkan zuhur, ditakhir ke asar. Yang pertama kali kita sholat apa dulu? Asar. Ya, asar dulu, baru setelah itu zuhur. Tapi boleh zuhur dulu kemudian asar juga boleh. Ya. Kecuali kalau memang di situ jamaahnya sholat asar, ya kita ikut jamaah dulu sholat asar, kemudian baru setelah itu kita sholat zuhur. Tapi kalau misalkan rombongannya kita aja, misalkan satu mobil nih, kita kemudian misalkan ketika datang
jam setengah 4 misalkan, jamaah di masjid kan sudah selesai kalau jam setengah 4, karena sekarang kan asarnya jam 3 gitu ya, jam 3 kurang. Kita nyampe jam setengah 4, karena kita aja, rombongan kita doang, ya nggak apa-apa, kita sholat zuhur dulu kemudian sholat asar, atau sholat asar dulu kemudian sholat zuhur. Intinya boleh kedua sholat yang dijama boleh dikerjakan pada salah satu dari kedua sholat waktu sholat tersebut, itu silahkan. Begitupun kalau maghrib misalkan yang ditakhir ke isya, ketika kita misalkan nyampe rumah sekitar jam 8 gitu ya, atau jam 9, ya kita boleh itu mau sholat isya dulu silahkan, mau sholat maghrib dulu silahkan. Tapi kalau misalkan ketika nyampe rumah pas isya, ya karena maghrib sama isya sih deket ya, karena 1 jam nggak mungkin ya. Jadi kebanyakannya adalah ketika nyampe itu pasti sudah lewat isya gitu ya, jam 8 atau jam 9 atau bahkan jam 10. Tapi intinya ini adalah boleh maghrib dulu terus isya, atau boleh isya dulu terus maghrib. Begitupun yang tadi yang zuhur dan asar, boleh zuhur kemudian asar kemudian, atau sebaliknya asar dulu baru zuhur ya.